Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid amin. Ila an qala wa dhaiful malaikah. Ini kita akan membahas tentang tugas-tugas malaikat. Yang pertama tuh iblagu kalamillahi ta'ala ila rusuli wal anbiya, menyampaikan firman-firman Allah kepada para rasul dan para nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, al-qiyamu bisyu'unin nar. Jadi yang mengoperasionalkan, yang mengelola neraka, malaikat Malik sebagai penjaga gerbangnya. Yang beroperasi di dalam, malaikat Zabaniyah. Yang ketiga, ada lagi profesi atau pekerjaan dari malaikat, tugasnya adalah hamalatil arsy. Jadi membawa arsy atau menggendong atau membawa arsy. Jadi ada 8 malaikat ya, seingat saya, itu yang tugasnya untuk membopong ya, atau membawa arsy itu dengan bahunya. Yang keempat, riayatu ahlil jannah, ya, menjaga atau melayani ahli surga nanti. Yang kelima, muraqabatu a'malil mukallafin. Jadi tugas mereka itu adalah memperhatikan, memata-matai ya pekerjaan-pekerjaan dari orang mukallaf. Ini yang kelima. Yang keenam, al-muhafadzah 'alal insan, menjaga manusia. Nah, jadi sebenarnya setiap manusia itu sudah didampingi oleh malaikat penjaga, tapi kok tetap kecelakaan? Ya, tugas malaikat itu bukan untuk mengantisipasi kecelakaan atau musibah, ya, tapi tugasnya hanya mendampingi dan menjaga ini dalam hal-hal yang kaitannya masih dalam ranah malaikat itu sendiri. Ya, umpama tentu ini nggak semua manusia ya mendapatkan pertolongan malaikat secara utuh, tergantung level orangnya juga. Orangnya taat, orangnya baik, orangnya sholih, maka malaikat di sana ya akan ikut andil membantunya dari musibah ataupun godaan-godaan setan dan gangguan-gangguan yang lain. Kalau manusianya bukan tipe-tipe yang disukai malaikat, ahli maksiat, ya malaikatnya juga nggak ini ya, membantunya kurang kurang totalitas. Berikutnya yang ketujuh adalah qabdul arwah, mencabut roh. Ini juga tugas malaikat. Nah, itu ada 7 tugas yang dipraktekkan oleh malaikat. Tentunya tidak semuanya melakukan hal itu, tapi ada job disk-nya masing-masing. Yang terakhir, tatimatun, ini kita akan membahas tentang jin. Apa itu jin? Jin adalah ajsam, yakni hal-hal yang fisik, jadi ada fisiknya. Hanya saja kita nggak bisa mengakses fisik dari jin tersebut. Nakhlukotun minarin, yang tercipta dari api. Qodirotin, yang mampu, yang bisa, yang memiliki potensi. Ala tashkili, untuk berubah-ubah bentuk, ya, untuk berubah-ubah bentuk. Biaskalin, dengan berbagai macam bentuk. Mukhtalifatin, yang saling berbeda. Baik perubahan bentuk itu husnan, bertambah baik itu ya, bentuknya keren gitu, atau kubahan, bertambah jelek. Ya siluman apa itu yang aneh-aneh lah ya.
siluman kalajengking, siluman buaya yang di film-film Indosiar itu. Siluman ya gitulah pokoknya. Wa mu'minu minhum yuqalu lahu jinnun. Nah, yang beriman itu disebut dengan jin. Yang beriman disebut dengan jin. Nah, yang durhaka, yang maksiat terus, yang durhaka, nanti disebut dengan syaitan atau setan. Wal iman biwujudihi wajib, mengimani keberadaan jin itu adalah wajib. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali supaya mereka beribadah. Faidah, ini ada leveling dari jin. Nah, Idza dzukirul jinnu kholison, ketika disebut jin saja dengan tanpa ada label tertentu, maka disebut dengan jini. Ya, kayak jini oh jini gitu ya. Jadi maksudnya itu ketika tidak berkaitan dengan profesi atau latar belakangnya, jin ini ya disebut dengan jini. Nah, ketika kalau jin yang di situ tinggal bersama manusia dalam artian ikut eh, ikut andil dalam kehidupan sehari-hari manusia disebut dengan amir, jamaknya Umar. Ya. Ikut tinggal di rumah manusia, di kebun, di ladang manusia, gitu kan. Nah, yang jaga pohon. Yang berikutnya, kalau jin yang sering menampakkan pada anak-anak kecil disebut dengan arwah. Tapi tentu roh yang berbeda dengan roh yang berada dalam diri manusia yang sukanya menampakkan wujudnya pada anak-anak kecil. Ya, mau bentuknya kuntilanak, bentuknya genderuwo, ya pokoknya yang suka menampilkan diri pada anak kecil. Ustaz, Afwan, kalau dalam Ya, Islam sendiri emang bisa manusia melihat jin? dalam Islam sendiri kalau melihat hakikat jin tidak, tapi kalau melihat perwujudan jin dalam bentuk-bentuk yang lain itu bisa. Soalnya ada pernah jin itu dia berwujud sebagai manusia datang ke Rasul, kalau nggak salah sih begitu. Jadi dia itu curhat mengenai suatu hal, tapi dalam bentuk manusianya. Pernah kalau melihat bentuk penampakannya dalam wujud-wujud yang lain, itu sah-sah saja. Tapi kalau yang dikehendaki melihat wujud asli dari jin, nah ini kalau memang bukan orang-orang yang Allah berikan kelebihan semacam para wali, tentu tidak bisa melihat wujud aslinya. Beda tingkatan saja. Ya, kalau para nabi melihat wujud aslinya ya sah-sah aja. Kalau kayak kita ya lihat itu penampakan-penampakan dengan wujud yang lain. Jadi kuntilanak itu bukan wujud aslinya, genderuwo bukan wujud aslinya. Soalnya kan dia bisa berubah-ubah. Iya, berapa? Nah, kalau dia itu berbuat buruk dan berniat buruk, namanya setan. Kalau dia itu makhluk jin yang kuat, namanya ifrit. Ifrit. Ya, jin ifrit. Nah, oke, lanjutkan ya. Faidah. Nih, sekarang kita akan membahas iblis. Ya. Iblis itu kalau secara golongan ya masuk golongan jin. Hanya saja Allah laknat dia dan Allah tolak dia dari kasih sayangnya. Iblis sendiri menanti-nantikan hari kiamat. Dia nanti akan dihukum dengan siksa yang pedih. Iblis dan orang yang mengikutinya, ya, dan orang-orang yang mengikutinya dan ahli-ahli siasatnya
dari Bani Adam akan masuk ke neraka nanti di hari kiamat. Nah, untuk jin sendiri hidup bersama kita di bumi, mereka melihat kita dan kita tidak melihat mereka. Berikutnya akan membahas tentang suhuf. Suhuf ini adalah lembaran-lembaran atau kitab-kitab yang diturunkan. Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil mala wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Wajib bagi orang mukallaf untuk beriman dengan segala macam suratan yang berasal dari langit yang Allah turunkan ya atas rasul-rasulnya secara global, baik rasul yang kita ketahui yang sudah familiar itu atau rasul-rasul yang nggak kita kenal. Betul yang disebutkan di Al-Quran ada 25, tapi total dari rasul itu 315. Nah, wajibu tafsilan al-imanu bil kutubil arba'ah. Kita wajib mengimani secara global pada kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi. Namun ada juga yang wajib kita imani secara rinci terkait dengan 4 kitab. Pertama, kitab Torahnya Nabi Musa. Ini kitab samawi dalam artian kontennya itu dari Allah. Ya. Yang Allah turunkan atas Sayyidina Musa Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi syariat, jadi jurisprudensi dari hukum untuk orang-orang Yahudi dari Bani Israel yang mereka itu nanti tinggal di Mesir. Ya pada awalnya tinggal di Mesir. Adanya Taurat ini laksana cahaya dan petunjuk yang turun pada mereka. Tapi mereka merubah-rubahnya dan mengikuti ucapan dari rahibnya, pendeta-pendetanya, dan meninggalkan ucapan Tuhannya. Faidatun aslu kalimatut Taurah abari. Abari. Jadi wa maknahu al-hirfi wa atasyri awi syariah. Kata Taurah itu asal kalimahnya adalah abari. Abari itu artinya adalah harfi, yakni meletakkan hukum syariat. Ya karena kan konten dari Taurah itu kan 10 perintah Tuhan, 10 commandments itu ya. Di antaranya ada kasih sayang, kemudian ya ada 10 lah. Saya agak lupa rinciannya secara pasti. Faidatun fungsi. Kanat ahkamu Taurati fi mujmaliha syadidatan tu'aliju qaswata Bani Israel. Konten dari hukum-hukum Taurat itu secara global adalah sangat keras karena memang untuk merespon kekerasan atau kebatuan lah. Ya jadi kan Bani Israel itu ngeyel. Apa sih ngeyel ya bahasa Indonesianya? Ngeyel itu bahasa Indonesia bukan sih? Ngotot untuk mengantisipasi kengototan dari Bani Israel itu sendiri. Mereka itu kan suka melakukan hal berlebihan, ngotot, ngeyel. Nah, jadi banyak hal-hal yang diharamkan pada mereka dalam kitab Taurat itu sebagai bentuk latihan etika, pendidikan etika.
Jadi biar jinak lah, biar nggak semaunya sendiri. Dan juga sebagai bentuk iqab, ya siksaan. Maksudnya siksaan ini ya karena kalian dulu sudah berbuat banyak hal yang menjerumuskan. Nah, di sini ada batasan dan juga ada semacam balasan. Wazajer, larangan. Allah berfirman, "Fabidzulmi minalladzina hadu haramna 'alaihim thayyibatin uhillallahum." Karena kezaliman dari orang-orang Yahudi itu kami haramkan atas mereka hal-hal yang baik yang sebelumnya halal. Dan juga karena mereka seling berpaling dari jalan Allah. Mereka mengambil riba padahal sudah dilarang. Mereka memakan harta benda manusia dengan batil. Nah, dan Allah janjikan bagi orang kafir dari orang-orang Yahudi siksaan yang pedih. Berikutnya kita beralih ke kitab Zabur, yakni kitab yang diturunkan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Kontennya adalah doa dan munajat. Munajat itu ya semacam bagaimana cara kita berinteraksi, berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, Nabi Daud itu adalah nabi yang indah suaranya. Kitab Zabur ini bukan kitab yang berisikan konten hukum, jadi tidak bernuansa jurisprudensi sebagaimana kitab Torahnya Nabi Musa. Karena Nabi Daud sendiri mengaplikasikan syariat dari Nabi Musa. Faidah Zabur itu jamaknya Zubur yang artinya kitab. Menurut Kil Alkitab Al-Mastur, kitab yang diuraikan. Menurut Kil, wa kullu kitabin yas'ubul wukufu alaihi minal kutubul ilahiyah. Yakni setiap kitab yang istilahnya semacam susah untuk berhenti, pada kitab tersebut dari kitab-kitab ilahiyah. Maksudnya itu bagaimana? Ya kitab ini kan kontennya berisikan pujian dan doa. Jadi ya tidak seharusnya ditinggalkan gitu ya. Tidak seharusnya ditinggalkan tapi terus dipraktekkan. Wakila wa ismunil kital maksur ala hikmah al akliyah dunal akam asyariyah wal kitabu lima wal kitabi lima yatadamanul ahkam. Menurut lagi kitab Zabur itu teringkas atas hikmah-hikmah akliyah berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat logis, ya, yang bersifat logis matematis tanpa mengandung hukum-hukum syariat dan kitab yang mengandung hukum. Itu menurut berbagai macam versi. Berikutnya Injil, Injilnya Nabi Isa. Injil diambilkan kata najl. Najl itu secara harfiah adalah ringkasan. Karena memang kitab Injil itu adalah kitab yang diringkaskan dari kitab Torah. Nah, Nabi Isa mendapatkan kitab Injil ini di Filistin untuk Bani Israel. Sebenarnya kitab ini ya hanya satu versi saja, yang memperbanyak versinya itu kan Hawariyun itu. Ya, beberapa Hawariyun itu memiliki konsep-konsep sendiri karena mereka berusaha menafsiri dari kitab Injil itu. Ada versi Matius, versi Lukas, versi Yohanes. Ya. Siapa satu lagi? Ada 4 itu kan versinya. Matius, Lukas, Yohanes, satunya saya lupa. Oke. Nah, kitab Injil ini adalah akhir kitab yang turun kepada Bani Israel. Nah, yang merupakan syariat untuk agama Nasrani. Yang terakhir Furqan. Furqan ini adalah Al-Quran yang menjadi pembeda dari kebatilan dan kebenaran. Ini kitab Allah yang berbahasa Arab yang turun kepada Nabi Muhammad dengan media malaikat Jibril. Ya.
yang bisa digunakan sebagai argumentasi dengan surat yang paling pendek dari Al-Quran tersebut. Al-Mutahaddi bi asghari suratin minhu. Jadi bisa menjadi perlawanan untuk orang-orang yang ingkar dengan surat terpendeknya. Merupakan mukjizat yang diawali dengan surah Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Yang nantinya akan menghapuskan setiap kandungan-kandungan syariat dari kitab-kitab samawi sebelumnya. Nah, ala khairil mala, yakni diturunkan atas Sayyiduna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baiknya makhluk Allah berupa syariat Islam. Ini adalah kitab terakhir yang Allah turunkan untuk makhluknya. Maksud dengan mala itu asyrafun nas, manusia yang paling mulia. Berikutnya Suhufil Khalil, lembaran-lembaran dari Nabi Ibrahim. Nah, jadi Al-Khalil ini Nabi Ibrahim. Karena kecintaannya sudah merasuk dalam organ-organnya. Nah, yang terakhir itu adalah Al-Kalim, Nabi Musa. Nah, karena Nabi Musa ini mendapatkan kitab lain, bukan kitab tapi lembaran, lebih tepatnya papan sih ya. Nah, 10 papan selain Taurat. Oh, berarti 10 perintah Tuhan itu yang beliau dapatkan ketika munajat selama 40 hari itu adalah konten yang berbeda dengan Torah. Karena kitab Torah ini turunnya saat Bani Israel masih di Mesir. Nah, sedangkan kalau Ten Commandments ini saat berada di Padang apa kemarin Padang Tih ya, di Padang Tih yang Bani Israel kehilangan arah untuk menuju Palestina itu. Nah, yang di dalam dari lembaran-lembaran itu ada ucapan-ucapan bijak, ya, ucapan-ucapan dari Allah yang maha bijak, yang tidak ada yang menolak kebijaksanaan dan ketentuannya. Yang Allah yang maha pengetahuan melihat, mengetahui segala kondisi makhluk-makhluknya. Faidatun, dikatakan jumlah dari kitab-kitab samawi itu adalah 104 kitab. Ya. Yang turun kepada Nabi Syith sebanyak 60 lembar. Yang kepada Nabi Ibrahim 30 lembar. Yang kepada Nabi Musa adalah 10 papan bersama dengan Taurat. Nabi Daud Zabur, Nabi Isa Injil, Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran Karim. Menurut Kil 114 kitab. Yang tepat adalah tidak perlu dibatasi untuk jumlah kitabnya. Berikutnya hajatunas ilal kutubil munazzalah. Manusia itu butuh kepada kitab yang diturunkan. Nomor 1, kenapa bisa begitu? Liyakunal kitabul munazzal ala rusuli wal marja' li umatihim. Jadi supaya kitab yang diturunkan pada Rasul ini menjadi acuan atau sumber, ya, sumber primer untuk umatnya. Yang dalam kitab tersebut terdapat kejelasan perintah dari Allah, larangan-larangannya, kemudian jalan menuju kebahagiaan dan hidayah. Ini alasan pertama kenapa manusia butuh kitab-kitab samawi. Yang kedua, supaya kitab yang diturunkan kepada Rasul itu, ya, padahal bersamaan dengan itu Rasul itu adalah seorang yang bijak lagi adil. Jadi di sini
turun kepada Rasul ini sebagai aturan ya, sebagai aturan yang adil untuk umatnya, umat dari Rasul dalam hal-hal yang mereka perselisihkan, dalam hal-hal yang mereka perselisihkan di sana, yang mengandung hukum-hukum syariat, ya, yang mengandung hukum-hukum syariat. Yang ketiga, supaya kitab yang diturunkan itu menjaga akidah dari umat dan syariatnya dari perubahan. Jadi adanya kontinuitas dari kitab-kitab yang turun itu untuk menjaga akidah umat. Yang pertama, kemudian yang kedua, untuk menjaga syariat itu sendiri, meskipun toh ada beberapa syariat yang diamandemen, cuman ada nilai-nilai pastinya itu yang terus beregulasi dari satu kitab dilanjutkan dengan kitab yang lain. Yang keempat, udah tiga ternyata. Saya kira 4. Lanjut yang ke-27. Wa kullu ma ata bihi rasulu fahakuhu taslimu wal qabulu. Setiap hal yang datang dari seorang rasul itu kita harus terima dan harus percaya, mudahnya begitu. Ya. Bagi seorang mukallaf harus beriman dan mempercayai syariat Allah Ta'ala yang telah dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus menerima keabsahannya dan mempercayainya. Mudahnya begitu. Sekarang kita akan bahas dulu sebenarnya apa sih yang dikehendaki dari kata Islam itu sendiri. Nah, kita sering mengaku kita seorang yang beragama Islam. Pengertian Islam itu apa? Nah ini, jangan-jangan kita sendiri nggak ngerti apa itu Islam. Islam itu secara harfiah artinya adalah mutlakul imtisal wal inqiyad. Artinya adalah menuruti dan patuh. Nah, menuruti dan patuh secara mutlak. Dalam artian mau kita turuti dalam bentuk apapun, mau kita patuhi dalam bentuk apapun, itu artinya Islam. Ini pengertian secara etimologis. Nah, dalam koridor syariat, yang dikehendaki dengan kata Islam itu adalah al-imtithal wal inqiyad. Jadi taat dan patuh lima ja'a bihun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mima ulima minatin bidorurah, dari hal-hal yang memang dikenal dari agama secara mendasar. Jadi kan ada nih hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam yang memang sudah semacam menjadi identitasnya, semacam kewajiban sholat. Ini siapa yang nggak tahu? Orang kafir pun tahu bahwasanya orang Islam itu memiliki kewajiban sholat. Nah, rukun-rukunnya dari Islam. Pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat, yang memberikan persaksian bahwasannya yang berhak disembah itu hanyalah Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua dari rukun Islam, ini kadang orang terbalik rukun Islam dan rukun iman ya. Rukun Islam yang kedua, iqamis shalah, jadi menunaikan ibadah ritual sholat. Yang ketiga, ita'uz zakah, menunaikan zakat. Ya. Menunaikan zakat, memberikan zakat pada orang-orang yang berhak. Nomor 4, saumu Ramadan, berpuasa
Ramadan. Yang kelima hijul baiti, ya haji di Baitullah bagi orang yang mampu. Yang berikutnya, ya, Bamin jumlati manuk minubihi, dari hal-hal yang harus kita imani. Pertama adalah adanya aras. Ya, adanya aras. Yang kedua, kursi. Jangan diartikan karena ada kursi, akhirnya Allah duduk di kursi itu. Enggak. Memang Allah ciptakan kursi, tapi bukan berarti Allah itu duduk di kursi tersebut. Yang berikutnya adalah pena. Yang harus kita yakini Allah ciptakan pena. Berikutnya lauh mahfud. Jadi papan yang terjaga. Ada penanya, ada papannya. Berikutnya roh. Kemudian ada lagi ajal. Ya, ajal itu tempo. Sesuatu yang sudah Allah tetapkan ya sedari dahulu tanpa ada awalnya. Ya. Kemudian azab kubur, siksa kubur, ya kayak di SCTV itu. Cuman ya nggak begitu gambarannya. Naimul kubur, mendapatkan nikmat di dalam kubur. Ya. Kemudian apa namanya? Jannah, jannah surga, wanari dan api, neraka maksudnya. Dimulai dari arsy dulu. Arsy itu adalah termasuk salah satu makhluk Allah yang terciptakan paling awal. Kita imani, tapi kita tidak perlu masuk terlalu dalam untuk menguak hakikat arsy itu. Allah ciptakan sebagai perlambang bahwasannya Allah mampu dan maha mampu dan maha agung. Dibawa oleh malaikat. Luasnya arsy sebagaimana luasnya langit dan bumi. Sedangkan untuk tingginya hanya Allah yang tahu. Untuk tingginya arsy hanya Allah yang tahu. Bahwa faksatful jannah, adanya arsy ini adalah atap untuk surga. Ya. Allah berfirman, Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Ya, Zat yang maha pengasih itu adalah menguasai arsy. Mengimaninya hukumnya wajib. Sampai sini dulu ada yang mau ditanya enggak, Akhi Anhar? Halo? Enggak ada suaranya ini, Akhi Anhar. Ya, saya lanjutkan saja. Berikutnya kursi. Kursi itu adalah makhluk yang besar yang Allah ciptakan di hadapan arsy di atas langit yang ketujuh. Yang mengerti hakikatnya hanya Allah saja. Ya, dikatakan wasi'a kursiyu samawati wal ard. Kursinya meliputi luasnya langit dan bumi. Mengimaninya hukumnya adalah wajib. Berikutnya kolam. Ya, kolam. Kolam ini yakni Allah ciptakan pena dan Allah perintahkan untuk menulis sesuatu yang telah terjadi dan sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Mengimani keberadaan pena ini adalah wajib. Allah berfirman, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, ini membuktikan bahwasanya kolam di sini adalah hal yang memang wujud, ya, wujud, tapi dia itu makhluk Allah. Berikutnya ada al-lauh. Ya. Lauh ini secara harfiah artinya adalah papan. Yang dikehendaki di sini, adanya lauh itu merupakan ya suatu wujud benda yang ditulisi dengan pena,
ditulisi apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Yang mengerti hakikatnya hanyalah Allah saja. Yang mengerti hakikatnya hanyalah Allah saja. Mengimaninya pun hukumnya wajib. Allah Ta'ala berfirman, bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Berikutnya pembahasan tentang roh. Akhi Anhar, halo, ada nggak nih orangnya? HP-nya masuk, orangnya nggak ada suaranya. Berikutnya adalah roh. Sesuai dengan firman Allah, yas'alunaka 'anir ruh. Ruhu min amri rabbi. Wama utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang roh. Apa itu roh? Ya, roh itu adalah sesuatu yang Allah berikan sedikit pengetahuan tentang atau akannya. Mayoritas para ahli tahqiq dari Ahlussunnah wal Jamaah tidak masuk terlalu dalam pada hakikat roh. Mereka berkata, roh itu sesuatu ya, yang roh itu adalah sesuatu yang memang sesuatu tersebut merupakan dampak dari ilmunya Allah. Walaupun toh tidak ada seorang pun yang bisa mengakses keberadaan roh. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Asahu makila fiha maqalahu Imamul Haramain. Yang paling tepat mengenai hal ini adalah apa yang diucapkan oleh Imam Haramain. Innaha jismun latifun syafafun mustabikun bil jismi. Namanya roh itu adalah benda fisik yang lembut, yang jernih, yang bening gitu ya. Yang mengisi ruang di dalam fisik atau tubuh seseorang. Sebagaimana air ya. Kastibakil ma' bil audil akhdar, sebagaimana air yang bil audil akhdar yang diberi kayu hijau ya. Fatakunu syariatan fil jami' badan, sehingga bisa langsung tersampaikan kepada seluruh badan. Wahadza fi halatil hayah, ketika dalam kondisi hidup. Wa ma ba'dal jadi fatakunu syarifil jamil badan ini, roh itu mengisi seluruh organ tubuh manusia gitu ya, kayak air gitu loh. Kayak air. Kayak air. Ini ketika hidup. Ama badal maut fal arwahu su'ada bi afniyati kuburhim ala sahih. Ya, kalau sudah meninggal, roh-roh para orang yang bahagia itu berada pada kuburannya. Al-Maut akan membahas tentang kematian. Innal hayata lahu bidayah wa nihayah. Yang namanya hidup itu memiliki permulaan dan ending. Fal bidayah bil miladi wa nihayah bil mauti. Kalau lahir itu ya diramaikan dengan selamat hari milad. Dengan perayaan kelahiran ya, ya permulaan hidup itu dimulai dengan dilahirkan gitu ya. Namanya hidup itu diawali dengan dilahirkan dan berending dengan kematian. Nah, kematian itu apa? Merupakan kata lain dari keluarnya roh dari jasad. Yang disebut mati itu rohnya sudah lock out dari jasad tersebut. Yang diberi wewenang atau instruksi atau diberi amanah untuk mengelola hal ini adalah malaikat maut. Allah Ta'ala berfirman, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Ya. Ketika seorang manusia itu meninggal dan kemudian dikuburkan, badat hayatuh al-barzakhiyah, maka konsep hidupnya beralih kepada kehidupan barzakhiyah,
Nah, jadi hidup di alam kubur. Fal barzakhu awalu manazil akhirah. Namanya alam barzakh itu merupakan salah satu step atau salah satu level di akhirat. Waman mata fakut komat kiamatuhu. Nah, barang siapa sudah meninggal, maka akan berdiri tegak. Ya, maka dia akan berdiri tegak. Macam itu. Berikutnya kita akan membahas tentang ajal. Ajal ini ya. Kalau orang sekarang itu bilangnya semacam ya takdir gitu. Ajal ini ya ketentuan Allah dari dahulu tanpa ada awalnya. Setiap hal mengalami kemusnahan. Dan Tuhanmu tetap memiliki nilai keagungan dan kemuliaan. Ajal itu adalah kata lain dari usia manusia. Nah, jadi yang namanya ajal itu garis finish lah dari awal kehidupan. Nah, jadi wa mudatu hayatihi ala dhahril arad. Ya. Jadi ajal itu usia manusia dan rentang waktu, jadi durasi kehidupannya, di atas muka bumi. Ya. Dan adanya rentang waktu ini ya itu akan berakhir dengan adanya kematian. Ajal ini sudah Allah tentukan ya, jadi tidak memutus konsep ajal orang yang terbunuh atau syahid di jalan Allah. Karena itu semua juga sudah tertulis di sisi Allah. Ya. Itu semua sudah ketentuan Allah, cuman ya sebagai bentuk aplikasi dari ajalnya itu bisa dengan cara terbunuh, ya, bisa dengan adanya mati syahid ataupun ya meninggal biasa. Qala ta'ala Allah berfirman likulli ummatin ajal fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada jatuh temponya. Jadi durasi untuk hidupnya itu habis ya. Masa aktifnya habis lah. Ya, nanti ketika habis itu ya jalannya bisa Allah praktekkan dengan meninggal, sakit, mati syahid, terbunuh. Ketika ajalnya sudah datang, tidak ada yang bisa mengakhirkan walau semasa ataupun toh mendahulukannya. Berikutnya kober, ketika manusia itu meninggal, manusia muslim itu meninggal, maka dia memiliki hak atas kita. Ketika seseorang itu meninggal, ya dia memiliki hak atas kita. Yakni apa hak yang harus diberikan kepada mayit, kepada orang, beban yang diberikan kepada orang yang masih hidup. Nah, yakni pertama adalah memandikan. Ya. Memandikan. Setelah memandikan, kemudian mengkafani. Setelah mengkafani, mensolati. Setelah mensolati, kemudian mengkuburkan atau memendam mayit. Memendam mayat. Saya nggak tahu bahasa Indonesia yang tepat apa ya, mengkuburkan. Ya kalau anunya ya memendam mayit itu. Kemudian mensolatinya dan ya tadi mensolatinya dan memendamkannya. Wahadza dafnu yakunu fil qabri. Nah, pemendaman mayit ini aplikasinya ya dikubur. Bukan malah dilarungkan ke laut biar dimakan ikan ya enggak. Nah, alam kubur ini termasuk level pertama dari akhirat. Dan di alam kubur ini ada soal-soal dari dua malaikat. Jadi diinterogasilah. Diinterogasi. Adanya kuburan ini bisa berupa salah satu kebun dari kebun-kebun surga atau salah satu dari jurang. Salah satu dari jurang-jurang neraka. Semoga Allah menjauhkan kita dari itu semua.
Nah, Rasulullah sampai bersabda, nikma ada apa? Nikma adzabul qabri hakun. Harusnya sih nikma. Eh, Naam. Oh, sorry benar. Naam bukan nikma. Naam adzabul qabri hakun. Benar adanya siksa kubur itu adalah nyata. Faidatun asyuhada ulladzina kutilu. Para syuhada yang terbunuh di jalan Allah, ya mereka pada hakikatnya adalah hidup dan diberi rezeki. Hidupnya di sisi Tuhannya, kita tidak tahu bagaimana konsepnya, yang penting kita percaya saja. Senada dengan Al-Quran, la tahsabanalladzina kutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kau kira mereka-mereka yang terbunuh di jalan Allah itu adalah mati. Bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Mereka tuh masih hidup, ya, dan diberi rezeki di sisi Tuhannya. Di sisi Allah mereka itu masih hidup. Kemudian timbul pertanyaan, soalun. Aina qabru man haraka jasaduhu au akaluhu sabuun au dzaba jasaduhu. Jawabannya, ada yang bertanya, kalau orang yang mayatnya itu terbakar habis, dimakan binatang, gimana cara malaikat tanyanya? Jawabannya, al-qabru li aktsarinas wa fihil hisabu. Ya, jawabannya, kubur itu kan bisa diaplikasikan untuk banyak orang. Ada perhitungannya. Nah, untuk orang-orang yang tidak masuk kubur telah terdapat persoalan bahwasanya Allah nantilah yang akan menghisapnya dan mengirim malaikat pertanyaan dan juga menyiksanya, ya, atau memberikan nikmat. Tapi bagaimana? Bagaimana caranya Allah mempertanyai seorang yang meninggal di laut yang jasadnya sudah habis dimakan ikan? Nah, ini kita cukup percaya saja. Kita cukup percaya saja, ya. Karena ini adalah hal gaib yang tidak bisa dideteksi dengan alat indrawi kita. Yang mengertinya hanya Karena subhanahu. 7 langkah gitu tadi. Kenapa? Yang 7 langkah setelah dikuburkan, kalau nggak salah itu nanti tanya malaikat munkar nakir, gitu kan Ustaz? Iya, betul. Yang tadi berusaha dibahas itu kalau mayatnya nggak dikuburin, Yes. Munkar Nakir tanya nggak? Umpama dikremasi atau mayatnya dibuang ke laut. Nah, itu gimana? Jawabannya di sini ya masih sama, mengenai bagaimana caranya ya Allah yang tahu. Pokoknya di sana ada malaikat yang mempertanyakan, mempodcast lah ya si Iya. mayat itu. Sudah ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak Ustaz. Nggak. Kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan dulu sekian. Ini saya masih ada sedikit perlu malam ini. Nah, kita lanjut besok insya Allah. Ana kalau bihamdika, syudah la ilaha anta, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.